Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Glerisha Putri Hamzal dengan NIM 2465087 dari kelas B. Di video kali ini saya akan mempresentasikan 3 materi sebagai tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi dengan dosen pengampu Bapak Erik Muchar Hasiri, Sarjana Komputer Magister Teknik. Baik, pertama-tama di sini ada materi tentang manajemen proyek teknologi informasi, scope manajemen. Nah, di sini dia itu hasil pembelajarannya itu pertama-tama dia akan memahami pentingnya manajemen ruang lingkup dalam kesuksesan proyek. Kedua, di sini agar mengetahui proses manajemen ruang lingkup sesuai standar PMBOK Guide. Ketiga, kita mampu mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan mengendalikan ruang lingkup proyek. Nah, keempatnya, agar lebih mengenal alat dan teknik utama dalam pengelolaan ruang lingkup. Nah, mengapa sih manajemen ruang lingkup scope itu dia sangat penting? Nah, manajemen ruang lingkup itu dia merupakan fondasi kritis dalam keberhasilan proyek karena dia berfungsi sebagai batasan operasional yang mendefinisikan apa yang termasuk dan tidak termaksud dalam cakupan pekerjaan proyeknya. Nah, menurut Standards Group Case 2023, 70% dari semua proyek itu gagal. 19%-nya gagal total, dibatalkan. 52%-nya dia mengalami challenge, tetapi dia selesai dengan kompromi signifikan. Dan hanya 29% yang benar-benar sukses. Nah, 42% dari perusahaan itu tidak paham bagaimana pentingnya dari project management. Nah, definisi pentingnya manajemen scope manajemen itu pertama itu dia secara konseptual itu ruang lingkupnya membentuk salah satu sudut dari iron triangle atau triple constraint. Kedua itu perspektif teori sistem ruang lingkup yang berfungsi sebagai boundary system yang memahami kompleksitas dari proyek. Ketiga, pada tingkat operasional, ruang lingkup yang terdefinisi dengan baik itu berperan sebagai kontrak sosial antara manajemen proyek dan stakeholder. Keempat, dia dampak finansial dari ketiadaan manajemen ruang lingkup yang memadai bersifat eksponensial. Nah, kelima, dalam konteks psikologi itu, tim ruang lingkup yang jelas dia menciptakan psychological safety yang mengurangi cognitive load. Nah, secara holistik, manajemen ruang lingkup itu bukan sekedar proses administratif, tapi dia itu disiplin yang strategis yang akan mengubah ambiguitas dia menjadi struktur yang terukur. Nah, project scope management itu dia diperlukan untuk memastikan apakah proyek ini sudah berisi kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan supaya proyeknya sukses. Nah, proyek yang diperlukan agar proyek tersebut itu mencakup semua ruang lingkup yang diperlukan, dan dia itu berhubungan dengan mengendalikan dan mendefinisikan hal-hal yang berhubungan dengan proyek maupun tidak. Nah, project scope. Nah, di project scope itu ada product scope, yaitu dia hasil definisi hasil akhir dari sebuah proyek, yaitu fungsi, fitur, dan karakteristik yang menjadi ciri dari produk, layanan, atau hasil yang akan diserahkan. Nah, project scope itu dia yang akan menjawab pertanyaan, apa yang diterima oleh pengguna atau pelanggan, dan bagaimana produk tersebut akan berperilaku dan berfungsi. Contohnya itu untuk aplikasi e-commerce, product scope itu mencakup fitur pencarian produk, keranjang belanja, sistem pembayaran, dan notifikasi pesanan. Nah, sementara ada juga project scope. Nah, dia itu definisi dari pekerjaan yang harus diselesaikan oleh tim proyek untuk menghasilkan produk sesuai dengan produk scope yang telah ditetapkan. Nah, project scope ini dia menjawab pertanyaan aktivitas apa saja yang perlu dilakukan, bagaimana cara mencapai hasil yang diinginkan. Contohnya itu untuk menghasilkan aplikasi e-commerce, project scope ini meliputi aktivitas analisis kebutuhan, desain antarmuka, pengembangan kode front-end dan back-end, pengujian fungsional, hingga dia peluncuran ke server produksi.
Nah, di sini ada project scope management. Pertama itu definisi scope, terus create WBS, terus dia validasi scope-nya, ada control scope, di plan, di bagian plan scope itu ada plan scope management dan control scope, dan ada dia collect requirement. Nah, plan scope management itu dia proses menciptakan rencana ruang lingkup proyek. Nah, ruang lingkup proyek ini dia akan didefinisikan dan divalidasi dan dikontrol. Nah, di sini ada plan scope management inputs. Nah, project management plan itu dia digunakan untuk membuat scope management dan memengaruhi pendekatan yang dilakukan untuk perencanaan ruang lingkup proyek. Selanjutnya ada Project Charter yang digunakan untuk menyediakan informasi konteks untuk membuat ruang lingkup proyek yang akan dikerjakan. Dan selanjutnya ada Enterprise Environmental, yaitu faktor-faktor lingkungan yang baik internal maupun eksternal dapat mempengaruhi ruang lingkup proyek. Nah, selanjutnya terakhir ada Organizational Process Asset, yaitu aset-aset yang dimiliki oleh organisasi yang telah dikumpulkan sejak lama dan dapat memengaruhi proyek pembuatan dari plan scope manajemen tersebut. Nah, di sini selanjutnya ada plan scope management, tools and technique. Pertama ada expert judgment, yaitu ahli dalam bidang yang dapat dimintai keterangan, masukan, pengetahuan, skill, pengalaman untuk membantu dalam pembuatan dari project scope management. Selanjutnya ada meeting, yaitu tim proyek yang dapat membuat suatu meeting untuk mengembangkan project dari scope management. Nah, di plan scope management output itu ada scope management plan, yaitu komponen dari proyek yang menjelaskan ruang lingkup yang akan dikerjakan, diawasi, dikontrol, dan disertifikasi, dikembangkan menjadi WBS, create WDBS, divalidasi atau validate scope, dan dikendalikan control scope. Nah, selanjutnya juga ada requirement management plan, yaitu komponen yang akan menjelaskan bagaimana kebutuhan akan sumber daya dianalisa, didokumentasikan, dan diatur. Nah, selanjutnya di collect requirement. Dia adalah proses kritis yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan mengelola kebutuhan serta harapan dari semua pemangku kepentingan atau stakeholder guna memengaruhi tujuan dari proyek. Nah, di collect requirement input itu ada scope management plan. Scope management plan yaitu komponen dari proyek ruang lingkup yang akan dikerjakan, ditingkatkan, diawasi, dikontrol, dan disertifikasi. Selanjutnya ada requirement management plan, yaitu komponen yang akan menjelaskan bagaimana kebutuhannya dianalisa, didokumentasikan, dan dikontrol. Selanjutnya ada stakeholder management plan yang digunakan untuk memahami kebutuhan dari stakeholdernya, cara berkomunikasinya, tingkat keterlibatannya, dan tingkat partisipasinya dalam kegiatan proyek. Selanjutnya ada Project Charter yang untuk memberikan gambaran dari detail produk, layanan, atau hasil proyek. Nah, sehingga kita bisa tentukan requirement yang akan dibutuhkan. Selanjutnya ada Stakeholder Register yang untuk mengidentifikasi stakeholder dan harapannya itu terhadap proyek tersebut. Nah, di tools and teknik dari collect requirement itu pertama-tama ada interview, yaitu dia wawancara secara formal atau informal untuk mendapat informasi dari stakeholder. Caranya itu kita bicara dan menanyakan pertanyaan langsung. Itu bisa terjadi secara one to one atau langsung bertanya pada kelompok orang, one to many. Selanjutnya ada fokus group, yaitu dia mengajak stakeholder dan para ahlinya untuk berkumpul bersama agar kita tahu bagaimana harapan mereka terhadap produk, service, atau hasil dari proyeknya. Ketiga ada facilitated workshop, yaitu digunakan untuk kita samakan pendapat antara stakeholder yang berbeda pendapat tentang kebutuhan dari proyek itu sendiri.
Nah, terakhir ada grup kreatif teknik. Nah, di grup kreatif teknik itu pertama ada brainstorming. Dia akan mengumpulkan ide-ide terkait dengan proyek. Selanjutnya ada nominal grup teknik yang akan brainstorming dengan mengambil voting atas ide-ide yang ada dan mengambil yang terbaik untuk menentukan dari prioritasnya. Nah, selanjutnya ada terdakwi teknik, yaitu ahli-ahli sekelompok yang diberikan pertanyaan oleh para peserta, dan juga dia memberikan feedback atau respon-respon nanti yang akan diajukan. Selanjutnya ada idea atau mind mapping yang akan mengumpulkan ide-ide dan menyatukan ide pribadi dalam satu mind map untuk menghindari kesalahpahaman dan mencari ide baru. Terakhir ada affinity diagram. Dia adalah beberapa ide dari dibagi ke dalam beberapa ide yang dibagi ke dalam beberapa grup untuk mereview dan menganalisis. Nah, kelima itu ada group decision making technique. Dia untuk memutuskan kebutuhan proyek, mengklasifikasikannya, dan memprioritaskannya. Nah, ada beberapa cara untuk kita putuskan. Pertama itu ada unanimity. Nah, semua setuju dengan satu keputusan mutlak. Selain kedua ada majority. Nah, 50% lebih setuju dengan satu keputusan. Ketiga ada plurality yang mengambil suara terbanyak walaupun kurang dari 50%. Selanjutnya terakhir ada dictatorship, yaitu satu orang yang akan memutuskan. Nah, keenam ada questionnaire and answer. Dia akan menyebarkan questionnaire dan melakukan survei kepada responder yang sangat cocok untuk audiens dalam jumlah besar saat membutuhkan perubahan keputusan yang cepat dan analisis statik. Ketujuh ada observation yang melakukan pengamatan secara langsung untuk melihat keadaan nyata dan langkah ke depannya dalam menyelesaikan proyek. Kelima ada ke-8 ada prototype, yaitu dia akan mendapatkan metode feedback yang cepat dengan cara dia buat rancangan kerja dari produk yang akan dibuat sebelum benar-benar dia bangun. Kesembilan ada benchmarking yang akan membandingkan aktual dan atau perencanaan seperti proses operasi yang dapat dibandingkan dari organisasi lain untuk meningkatkan kualitas dari proyek. Kesepuluh dia ada konteks diagram. Nah, di sini contoh dari model scope manajemen yang akan menggambarkan ruang lingkup produk dengan memunculkan bisnis sistem. Nah, di ke-11 juga ada dokumen analisis yang digunakan untuk memperoleh kebutuhan dengan cara menganalisa dan mengidentifikasi dokumen serta informasi yang relevan dengan kebutuhan proyek. Contohnya itu dia persetujuan, permintaan proposal, dan perencanaan bisnis, dan lain-lain. Nah, di collect requirement output sendiri juga, selanjutnya di collect requirement di outputnya atau keluarannya. Nah, di sini itu dia ada requirement dokumentasi yang akan mendeskripsikan bagaimana kebutuhan individu yang disatukan dengan kebutuhan bisnis dari proyek. Selanjutnya ada requirement traceability matrix. Dia akan menunjukkan bagaimana kebutuhan akan dianalisis dan didokumentasikan, diatur juga selama proyek berlangsung. Isi dari RMP ini dia dapat meliputi bagaimana aktivitas persyaratan dilakukan dan dilaporkan, bagaimana kita mengatur aktivitas dalam mengganti kebutuhan, menganalisa dampaknya, dan bagaimana cara melaporkannya, serta dia prosesnya prioritas kebutuhan. Nah, di sini ada contoh collect dari requirement output. Selanjutnya di bagian definisi scope. Nah, definisi scope sendiri itu proses untuk membuat deskripsi terlihat lebih detail dari proyek dan produk. Nah, selama perencanaan proyek scope ini, dia akan mendefinisikan dan mendeskripsikan proyek dengan spesifikasi yang detail. Dia melebihi informasi yang telah diketahui dari proyek tersebut.
Nah, risiko dan asumsi yang ada itu dianalisa sedetail mungkin dan akan menambahkan risiko dan asumsi tambahan kalau diperlukan. Nah, di definisi scope input masukannya itu ada scope management plan. Pertama-tama, dia akan mengembangkan, mengawasi, mengontrol dari project scope. Kedua juga ada project charter juga yang akan menyediakan informasi konteks untuk membuat ruang lingkup proyek yang dikerjakan. Nah, ketiga ada recruitment dokumentasi. Dia akan mendeskripsikan bagaimana kebutuhan individu disatukan dengan kebutuhan bisnis dari proyek. Nah, di sini itu dia tidak boleh ambigu, dia harus jelas dan lengkap serta dapat diterima nanti oleh para stakeholder. Nah, selanjutnya dia ada organizational process asset. Nah, di organizational process asset ini dia akan aset-aset yang dimiliki oleh organisasi nanti sangat dibutuhkan dalam proses definisi scope. Di tools dan teknik dari definisi scope sendiri ini, pertama dia ada expert judgment yang akan menganalisis informasi yang diperlukan untuk membuat project scope management. Nah, biasanya itu para ahli yang memiliki detail teknik yang baik. Nah, selanjutnya ada produk analisis. Dia akan terdiri dari pembagian proses analisis sistem, analisis kebutuhan, analisis nilai, rekayasa sistem, rekayasa nilai, dan rekayasa sistem. Nah, setiap bagian dari proyek ini dia memiliki satu atau lebih dari metode spesifik dalam mendeskripsikan produk dari proyek itu sendiri. Nah, teknik-teknik yang digunakan itu untuk mengembangkan berbagai banyak pilihan dalam rangka mengidentifikasi pendekatan yang berbeda untuk mengeksekusi dan melakukan proyek itu dia di alternative generation. Nah, selanjutnya di facilitate workshop ini dia akan bertujuan untuk menyamakan pendapat antara para stakeholder yang saling berbeda dengan pendapat tentang segala macam kebutuhan proyek. Nah, di outputnya sendiri itu dia ada project scope statement. Nah, dia mendeskripsikan secara detail kapan proyek dianggap selesai dan bagaimana kinerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyeknya. Nah, termasuk memberikan pemahaman umum tentang proyek scope kepada para stakeholder, serta dia bantu tim proyek dalam melakukan planning yang lebih detail. Nah, proyek dokumen update-nya yang mungkin diupdate itu ada stakeholder register, requirement dokumentasi, dan requirement flexibility matrix. Selanjutnya ada create WBS. Nah, WBS itu apa? WBS itu penguraian pekerjaan secara hierarki oleh tim proyek untuk mencapai tujuan proyek dan menciptakan rincian pekerjaan yang diperlukan dengan masing-masing level yang mewakili setiap detail dari rincian pekerjaannya. Nah, di inputsnya Create WBS sendiri itu ada scope management plan yang akan menggambarkan pekerjaan yang dilakukan dengan pekerjaan yang tidak perlu. Ada scope statement, project scope statement yang akan menjelaskan pekerjaan yang diperlukan dan memberikan pemahaman umum dari ruang lingkup proyek antara pemangku dan dengan kepentingan proyek. Selanjutnya ada requirement dokumentasi. Dia akan mendeskripsikan apa saja syarat yang dapat memahami kebutuhan bisnis untuk proyek tersebut. Nah, persyaratannya di sini itu dia harus jelas, terukur dan dapat diuji, dapat dilacak, lengkap, konsisten, dan diterima oleh para stakeholder. Nah, keempat ada enterprise environmental factor. Nah, environmental factor sendiri itu dia relevan dengan sifat proyek, dapat berfungsi sebagai sumber referensi eksternal untuk pembuatan WBS. Nah, selanjutnya ada organizational process asset. Dia akan dapat mengaruhi proyek dari proses dari pembuatan WBS. Nah, selanjutnya di tools and teknik
Nah, dari Creative BS sendiri ada decomposition, yaitu teknik yang digunakan untuk membagi ruang lingkup proyek dan deliverable proyek ke lebih kecil. Nah, bagian-bagian yang lebih mudah dikelola. Nah, paket pekerjaannya sendiri adalah pekerjaan yang ditetapkan pada tingkat terendah dari BBS yang biaya durasi itu dapat diperkirakan dan dikelola. Nah, tingkat dekomposisi yang ini sering dipandu oleh tingkat kontrol yang diperlukan secara efektif untuk mengelola proyek. Nah, ada juga expert judgment, yaitu penilaian ahli yang digunakan untuk menganalisis informasi yang dibutuhkan untuk menguraikan deliverable proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dalam rangka untuk menciptakan BBS yang efektif. Nah, output dari Creative BS sendiri itu ada scope baseline. Ada versi scope baseline, yaitu dia versi yang disetujui dari proyek scope statement. Scope statement yaitu dia struktur rincian kerja dari WBS dan yang terkait dengan WBS di Dictionary yang dapat diubah hanya melalui prosedur pengendalian, perubahan formal, dan digunakan sebagai dasar untuk perbandingan. Kedua, ada proyek dokumen update, yaitu dokumen yang diperbarui termaksud namun tidak terbatas pada persyaratan dokumentasi yang mungkin perlu diperbarui untuk menyertakan perubahan yang disetujui. Nah, jika permintaan perubahan disetujui dari Creative BS ini, dia proses, maka persyaratan dari dokumentasi itu mungkin dia perlu diperbarui untuk menyertakan perubahan yang disetujui. Selanjutnya ada validasi scope, yaitu tahap yang dimana final projectnya diserahkan kepada para stakeholder untuk dia verifikasi. Nah, tujuannya untuk dia kelayakan dari deliverable sesuai standar yang ditentukan atau tidak. Nah, di bagian inputnya itu ada proyek manajemen plan yang berisi scope baseline yang di dalamnya ada proyek scope statement, WBS, dan WBS Dictionary. Nah, kedua ada requirement dokumentasi yang berisi informasi tentang proyek produk, kebutuhan teknik yang harus disediakan dalam proyek sesuai dengan kriteria penerimaan resmi pada sertifikasi. Nah, selanjutnya ada requirement traceability matrix yang akan menghubungkan antara persyaratan yang dibutuhkan, kebutuhan dengan kebutuhan awal, dan dia menganalisanya. Selanjutnya ada the verified deliverable, yaitu produk-produk yang telah selesai dicek kebenarannya melalui perform quality control process. Nah, terakhir ada work performance data yang dapat mencakup tingkat kepatuhan persyaratan dengan jumlah ketidaksesuaian. Nah, keparahan dari ketidaksesuaian atau jumlah siklus validasinya ini dilakukan dalam periode waktu. Nah, tools dan tekniknya sendiri itu ada inspection, yaitu kegiatan seperti mengukur, memeriksa, dan memverifikasi untuk tentukan. Nah, pekerjaannya ini dia memenuhi persyaratan kriteria yang dapat diterima. Nah, selanjutnya ada group decision making technique. Nah, dia ini untuk capai konstruksi ketika validasi proyek oleh project team atau para stakeholder. Nah, terakhir dia accept deliverable, yaitu deliverable yang memenuhi kriteria penerimaan ini secara resmi akan didatangi dan disetujui oleh pelanggan atau sponsor, dan dia nanti akan dilanjutkan ke tahap close project atau phase project proses. Nah, di outputnya sendiri ada change request. Nah, completely deliverable tersebut itu mungkin ada permintaan perubahan untuk perbaikan bagian-bagian yang cacat atau rusak. Nah, selanjutnya ada work
performance information. Nah, dia ini berisi bagaimana proses yang akan dikerjakan, deliverable, dan bagaimana deliverable diselesaikan dan diterima. Nah, terakhir ada proyek dokumen update. Nah, di sini dia harus diperbarui sebagaimana hasil dari proses verify scope, termasuk dia bagaimana setiap dokumentasi itu yang akan menjelaskan produk atau laporan tentang status dari produk. Nah, selanjutnya ada control scope. Nah, control scope itu dia proses pemantauan status proses dan ruang lingkup produk yang mengelola perubahan berdasarkan lingkupnya. Nah, di inputnya sendiri itu dia ada Project Management Plan. Nah, informasi yang dibutuhkan dalam control scope sendiri itu dalamnya terdapat informasi mengenai scope baseline, scope management plan, change management plan, configuration management plan, dan requirement management plan. Nah, di bagian requirement dokumentasi, dia akan berisi informasi tentang proyek, produk, kebutuhan teknis yang harus disediakan dalam proyek sesuai dengan kriteria penerima resmi pada sertifikasi. Nah, selanjutnya ada requirement reliable metric. Nah, di sini dia akan membantu untuk mendeteksi bagaimana dampak dari perubahan atau penyimpangan dari dasar lingkup pada tujuan proyek. Nah, selanjutnya ada work performance data. Nah, di sini dia dapat mencakup jumlah permintaan perubahan diterima dan jumlah permintaan diterima atau jumlah kerumunan selesai dan lain-lain. Nah, di bagian organisasi proses aset, nah nanti aset yang dimiliki organisasi ini yang akan membantu proses dari kontrol scope-nya ini. Nah, di tools dan tekniknya sendiri ada variance analysis. Nah, dia akan menentukan penyebab dan derajat perbedaan antara baseline dan kinerja aktual. Dan pengukuran kinerja proyek ini nanti akan digunakan untuk menilai besarnya validasi dari original lingkup dasarnya. Nah, untuk outputnya sendiri, dia pertama ada work performance informasi. Nah, informasi kerja yang dihasilkan sendiri dia akan mencakup informasi berkorelasi dan konseptual tentang bagaimana proyek ini adalah melakukan dan dibandingkan dengan scope. Selanjutnya ada change request. Nah, analisis scope-nya ini dapat mengakibatkan permintaan perubahan ke dasar lingkup atau komponen lain dari rencana manajemen proyek. Nah, perubahan permintaannya sendiri ini dapat mencakup tindakan preventif atau korektif, perbaikan cacat atau permintaan tambahan. Nah, perubahan atau permintaan sendiri ini dia akan diproses untuk diperiksa dan diposisi sesuai dengan melakukan prosesnya. Nah, selanjutnya ada Project Management Plan Update. Dia akan pembaruan dari Project Management setiap elemen-elemennya. Nah, selanjutnya juga ada Project Document Update. Nah, dokumen project ini yang dapat diperbarui termasuk tidak terbatas pada persyaratan dokumentasi dan persyaratan keterusan matriks. Nah, selanjutnya ada Organizational Project Asset Update. Nah, dia akan aset proses organisasi yang dapat diperbarui meliputi tetapi tidak terbatas pada varians, tindakan korektif, dipilih dan alasan, dan jenis-jenis lain dari pelajaran yang dipetik dari proyek pengendalian lingkup. Nah, di sini ada lampiran. Sampel dari BBS Documents Down Through Work Package, BBS Organization Bypass, dan Simple BBS with Major Deliverable. Baik, itu dia untuk materi pertama yang tentang Project Scope Management. Selanjutnya saya akan lanjut ke materi kedua. Oke, selanjutnya untuk materi kedua tentang proyek time management. Nah, pentingnya
Manajer proyek itu, dia akan menyelesaikan proyek tepat waktu sebagai salah satu tantangan terbesar mereka. Pada sebuah proyek, waktu itu memiliki fleksibilitas yang paling sedikit. Masalah jadwal itu adalah alasan utama bagi benturan dalam proyek, khususnya selama pertengahan kedua proyek. Nah, gaya kerja individu dan perbedaan budaya penyebab konflik jadwal. Nah, ini dia salah satu dimensi dari tipe indikator Myers-Briggs. Berfokus pada sikap masyarakat terhadap struktur dan batas waktu. Sebagian orang itu akan memilih untuk mengikuti jadwal dan memenuhi tenggat waktu sementara, yang lainnya tidak. Nah, perbedaan budaya ini yang akan mengakibatkan perbedaan sikap tentang jadwal. Di sini media snapshotnya ini salah satunya itu berbeda dengan Olimpiade musim dingin 2022. Perencanaan dan penjadwalan itu sangat berbeda untuk Olimpiade musim panas 2004 yang diselenggarakan di Athena, Yunani. Nah, banyak artikel yang ditulis sebelum upacara pembukaan memprediksi bahwa fasilitas tidak akan siap pada waktunya. Banyak orang terkejut dengan alasan upacara pembukaan yang menakjubkan, bangunan baru yang indah, keamanan, dan sistem transportasi di Athena yang luar biasa. Orang-orang Yunani bahkan membuat senang para kritikus dengan berpura-pura para pekerja konstruksi itu masih bekerja pada saat upacara dimulai. Selanjutnya, manajemen waktu proyek. Nah, perencanaan pengelolaan jadwal. Dia menentukan kebijakan, prosedur, dan dokumentasi yang akan digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proyek. Kedua, dia mendefinisikan kegiatan, mengidentifikasi kegiatan khusus bahwa anggota tim proyek dan stakeholder itu harus melakukan untuk menghasilkan deliverable proyek. Nah, ketiga ada aktivitas cruising yang akan dia mengidentifikasi dan mendokumentasikan hubungan antara kegiatan proyek. Selanjutnya ada estimasi sumber daya yang akan memperkirakan berapa banyak sumber daya dari tim proyek sebaiknya digunakan untuk melakukan kegiatan proyek, memperkirakan jangka waktu kegiatan, memperkirakan jumlah periode kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan. Selanjutnya ada membangun jadwal, menganalisis urutan kegiatan, estimasi sumber daya, dan perkiraan durasi kegiatan untuk membuat jadwal proyek. Nah, selanjutnya ada mengontrol jadwal. Dia mengendalikan dan mengelola perubahan jadwal proyek. Di sini ada ringkasan dari manajemen waktu proyek. Nah, planning schedule management. Nah, di sini itu tim proyek menggunakan pertimbangan ahli, teknik analisis dan rapat untuk mengembangkan rencana pengelolaan jadwal. Nah, sebuah rencana itu meliputi pengembangan model jadwal proyek, metodologi penjadwalan, tingkat akurasi dan satuan ukuran, ambang batas kendali, aturan pengukuran kinerja, format pelaporan, dan deskripsi proses. Selanjutnya mendefinisikan aktivitas. Nah, satu aktivitas atau tugas itu adalah elemen kerja, biasanya ditemukan pada WBS yang memiliki durasi, biaya, dan kebutuhan sumber daya yang diharapkan. Nah, definisi aktivitas ini dia melibatkan pembuatan WBS yang lebih rinci, beserta penjelasannya untuk memahami semua pekerjaan yang harus dilakukan, sehingga nanti kita dapat membuat perkiraan biaya dan durasi yang realistis. Nah, di sini ada daftar dan aktivitas dan atribut. Di sini activity list-nya berupa tabulasi kegiatan yang harus dimasukkan pada jadwal proyek. Di antaranya ada nama aktivitas, nomor atau identifier kegiatan, dan ada deskripsi singkat aktivitas. Nah, atribut aktivitas ini dia memberikan informasi lebih lanjut seperti pendahulunya, penerus, hubungan logis, dan kebutuhan sumber daya, kendala, tanggal, dan asumsi yang berkaitan dengan kegiatan. Selanjutnya milestones. Nah, milestone itu adalah peristiwa penting yang biasanya tidak memiliki durasi. Dia sering membutuhkan beberapa kegiatan dan pekerjaan untuk menyelesaikan milestone. Nah, milestone ini dia merupakan alat yang berguna untuk menetapkan jadwal dan tujuan memantau kemajuan.
Nah, sequencing activities, dia mengkaji ulang aktivitas dan menentukan dependensi. Nah, sebuah ketergantungan atau hubungan adalah urutan kegiatan proyek atau tugas. Nah, kita harus menentukan dependensi ini untuk menggunakan analisis jalur kritis. Nah, tiga dari tipe-tipe dependensi sendiri ini ada mandatory dependency. Dia melekat pada sifat dari pekerjaan yang dilakukan pada proyek, kadang disebut hard logic. Kedua ada discretionary dependencies, didefinisikan oleh tim proyek, kadang disebut soft logic dan harus digunakan dengan hati-hati karena mereka itu dapat membatasi pilihan penjadwalan selang. Selanjutnya ada external dependencies yang melibatkan hubungan antara kegiatan proyek dan non-proyek. Selanjutnya network diagram. Nah, network diagram ini adalah teknik yang lebih disukai untuk menunjukkan aktivitas sequencing. Network diagram ini adalah tampilan skematis dari relasi logis antara atau urutan aktivitas proyek. Nah, di sini ada network diagram dari proyek X. Selanjutnya ada arrow diagram method ADM. Dia seringkali disebut activity non-arrow AOA network diagram. Aktivitasnya digambarkan dengan panah. Nodes atau lingkaran adalah jadul adalah awal dan titik akhir dari aktivitas. Dan ADM ini hanya dapat menampilkan dependensi finish to start. Nah, proses pembuatan diagramnya sendiri itu pertama-tama cari semua kegiatan yang dimulai pada node 1. Selanjutnya dia menggambar diagram network dari sisi ke kanan. Nah, cari busur dan gabungan. Selanjutnya burs itu terjadi ketika sebuah node tunggal diikuti oleh 2 atau lebih aktivitas. Nah, sebuah penggabungan itu terjadi ketika 2 atau lebih node mengawali node tunggal. Selanjutnya menggambar network diagram proyek sampai semua aktivitas pada diagram yang memiliki dependensi. Nah, sebagai aturan praktisnya itu, semua panah harus menghadap ke arah kanan, dan sebaliknya tidak ada panah yang memotong network diagram AOA. Selanjutnya ada precedence diagramming method. Dia aktivitas yang digambarkan dengan kotak. Nah, panah itu menggambarkan relasi antar aktivitas. Lebih populer daripada metode ADM dan digunakan oleh perangkat lunak manajemen proyek. Dan PDM sendiri juga lebih baik dan dalam menampilkan berbagai jenis dependensi. Di sini ada tipe dari task dependensi. Selanjutnya di sini ada contoh PDM dari network diagram. Nah, selanjutnya estimasi resources kegiatan. Nah, sebelum memperkirakan durasi kegiatan itu, kita harus memiliki gagasan yang bagus tentang jumlah dan jenis sumber daya yang akan ditugaskan untuk setiap kegiatan. Di antaranya itu ada sumber daya manusia, peralatan, material. Nah, selanjutnya mempertimbangkan isu-isu penting dalam mengestimasi sumber daya, seperti bagaimana sulitnya akan melakukan kegiatan tertentu pada proyek ini, pengalaman organisasi dalam melakukan kegiatan serupa, apakah sumber daya yang diperlukan tersedia. Nah, sebuah resource breakdown struktur itu, dia struktur hierarkis yang mengidentifikasi sumber daya proyek berdasarkan kategori dan jenisnya. Estimasi durasi kegiatan. Nah, durasi ini termasuk dalam aktual waktu yang bekerja pada kegiatan ditambah waktu yang telah berlalu. Effortnya adalah jumlah hari kerja atau jam kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Effort setiap durasi pekerja itu biasanya tidak sama. Nah, orang-orang yang melakukan pekerjaan harus membantu membuat estimasi dan seorang ahli itu dia harus mengkajinya. Nah, estimasi 3 point, yaitu estimasi yang mencakup kemungkinan besar dan perkiraan pesimis, serta perkiraan optimis, seperti 3 minggu untuk optimis, 4 minggu yang paling mungkin, dan 5 minggu untuk estimasi pesimis. Nah, 3 point estimasi ini diperlukan untuk PERT dan simulasi Monte Carlo.
Membuat penjadwalan. Nah, menggunakan hasil dari proses manajemen waktu lain untuk menentukan tanggal awal dan akhir proyek. Nah, di sini tujuan utamanya itu untuk membuat jadwal proyek yang realistis dan menyediakan bahan dan pemantauan proyek berdasarkan dimensi waktu proyek. Nah, tools teknik penting diantaranya itu Gantt chart, analisis critical path, dan penjadwalan critical key dan analisis path. Nah, Gantt chart itu dia menyediakan informasi format standar untuk menampilkan informasi jadwal proyek dengan daftar kegiatan proyek yang berhubungan dengan tanggal dimulai, diselesaikannya, dan dalam format kalender. Simbol-simbol yang digunakan sendiri di dalam Gantt chart ini ada diamond hitam, ada batang hitam tebal, batang tipis horizontal, dan panah. Nah, di sini ada contoh dari Gantt chart for Project X. Nah, di sini juga ada Gantt chart proyek peluncuran software. Nah, selanjutnya menambahkan milestones pada Gantt chart. Nah, banyak orang yang ingin fokus pada pencapaian milestones, terutama untuk proyek-proyek besar. Nah, milestone ini dia menekankan peristiwa penting atau prestasi pada proyek. Secara normal, membuat milestone dengan cara memasukkan task berdurasi 0 atau itu kita dapat memadai setiap task sebagai tonggak. Nah, SMART kriteria milestone harus itu ada spesifik, measurable, assignable, realistis, dan time frame. Nah, spesifik ini dia itu tujuannya harus jelas dan tidak bermakna ganda. Measurable itu harus ada indikator yang bisa dihitung untuk melihat kemajuan. Assignable itu menekankan bahwa harus jelas siapa yang bertanggung jawab untuk mengerjakan tugas tersebut. Realistis, nah targetnya itu dia harus masuk akal untuk dicapai dengan sumber daya, waktu, dan kemampuan yang ada. Selanjutnya time frame atau jangka waktu. Nah, dia itu setiap target harus memiliki tenggat waktu dan deadline. Tanpa batasan waktu, tugasnya ini akan cenderung ditunda-tunda terus-menerus. Di sini ada contoh dari tracking Gantt chart. Baik, itu dia untuk materi kedua pada tugas UAS tentang manajemen proyek time management. Selanjutnya saya akan lanjut ke materi terakhir atau materi ketujuh, yaitu manajemen risiko proyek. Nah, sekarang manajemen risiko proyek. Problem itu secara waktu timbul dari aktivitas yang dilakukan pada masa lalu sehingga saat ini sudah terjadi dan menjadi atau sudah diketahui dampaknya. Contohnya itu macet Jakarta, gambaran dari masalah karena dia terjadi pada kondisi saat ini dan penanganan kedepannya dilakukan oleh manajemen krisis. Sementara risiko itu adalah kejadian yang belum terjadi, yang merupakan perkiraan akan keterjadiannya pada saatnya nanti, apakah dia benar-benar terjadi atau tidak. Nah, itu tergantung dari penanganan dan tindakan yang akan dilakukan. Nah, dengan melakukan mitigasi risiko dalam bentuk mengurangi dampak menerima risiko, membiarkannya atau mentransfernya, maka akan diketahui posisi terakhir kondisi risikonya. Nah, berdasarkan ISO 31000/2019, pengertian risiko itu adalah efek dari ketidakpastian pada sasaran. Nah, ada 3 komponen yang berkaitan dengan risiko.
komponen pertama itu A, efek yang berkaitan dengan positif maupun negatif bahkan keduanya. Kedua ada ketidakpastian, yaitu keadaan atau kondisi kurangnya informasi terkait dengan pemahaman atau pengetahuan tentang suatu peristiwa. Konsekuensinya itu kemungkinan sesuatu terjadi. Dan ketiga ada sasaran, yang merupakan tujuan dari sesuatu yang akan dicapai, di mana dia memiliki berbagai aspek dan kategori serta mempunyai beberapa tingkat. Nah, risiko itu menurut kamus kemungkinan kerugian atau kecelakaan. Nah, definisi dari risiko sendiri, dia adalah sebuah ketidakpastian yang berdampak positif atau negatif bagi proyek. Tujuan dari manajemen risiko sendiri adalah untuk meminimalkan potensi risiko negatif sambil memaksimalkan potensi risiko positif. Nah, manajemen risiko proyek itu dia mengidentifikasi, menganalisa, dan merespon terhadap risiko yang ada selama proyek agar tujuannya dan proyek itu tercapai. Nah, manajemen risiko sendiri dia ada manajemen risiko, pengendalian risiko, dan penandaan risiko. Nah, pengendalian risiko terdapat risk avoidance, segregation, loss prevention, loss reduction, dan insurance and transfer. Sementara penandaan risiko ada risk potential dan risk transfer. Nah, dalam pengelolaan perusahaan secara umum, fungsi penerapan manajemen risiko pada tingkat perusahaan itu ada memperkuat analisis pencapaian strategi perusahaan, mempermudah dalam pengambilan keputusan, dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Nah, di sini ada proses manajemen risiko proyek. Pertama ada perencanaan manajemen risiko. Dia menentukan pendekatan dan perencanaan aktivitas manajemen proyek risiko untuk proyek. Selanjutnya dia mengidentifikasi risiko. Dia akan menemukan dan mendokumentasikan risiko-risiko yang dapat berdampak bagi proyek. Selanjutnya dia akan melakukan analisa risiko kualitatif yang memprioritaskan risiko berdasarkan probabilitas dan dampak dari risiko tersebut. Selanjutnya melakukan analisa risiko secara kuantitatif dan mengkuantifikasi dampak dari risiko bagi proyek. Selanjutnya merencanakan respon terhadap risiko dan mengambil langkah untuk meningkatkan kesempatan dan mengurangi bahaya bagi proyek. Nah, terakhir dia ada monitoring dan pengendalian risiko. Dia akan memonitor risiko teridentifikasi dan risiko residual, mengidentifikasi risiko baru, melaksanakan rencana manajemen risiko, dan mengevaluasi efektivitas strategi risiko sepanjang proyek. Nah, proses perencanaan ini dia ada inputnya ada faktor lingkungan, aset proses organisasi, pertanyaan ruang lingkup proyek, dan rencana manajemen proyek. Sementara tekniknya dia ada planning, mapping, dan analistik. Dan outputnya dia akan rencana manajemen risiko, metode, peran dan tanggung jawab, anggaran, waktu, risiko proses, dan definisi peluang dan dampak risiko. Sementara identifikasi risiko, untuk inputnya dia terdapat faktor lingkungan, aset proses organisasi, penyataan ruang lingkup proyek, perencanaan manajemen proyek, rencana manajemen risiko. Untuk tekniknya dia ada documentation review, brainstorming, Delphi, interview, root cause indication, SWOT, analisis checklist, dan teknik diagram, cause effect, dan flowchart. Untuk outputnya sendiri dia ada risk register, daftar risiko teridentifikasi, daftar respon potensial, risiko akar penyebab, dan kategori risiko yang update. Sementara analisis risiko kualitatif, untuk inputnya dia ada aset proses organisasi, penyataan ruang lingkup, rencana manajemen risiko. Untuk tekniknya dia penilaian probabilitas dan dampak risiko, matrik probabilitas dan dampak, penilaian mutu data risiko, kategori risiko, dan penilaian urgensi risiko. Outputnya dia ada risk register update.
Selanjutnya analisis risiko kuantitatif. Nah, untuk inputnya dia ada akses proses organisasi, penyataan ruang lingkup, rencana manajemen risiko, risk manajemen, rencana manajemen proyek. Tekniknya dia data gathering, interview, probability, distribution, expert judgment, dan kuantitatif teknik, analisis sensitivitas, analisis expected, monetary value, EMV, pohon keputusan, modeling, dan simulasi. Untuk outputnya dia risk register, ada updates, analisis probabilistik proyek, peluang mencapai tujuan biaya dan waktu, dan daftar prioritas risiko terkuantifikasi. Untuk perencanaan respon risiko, inputnya dia risk management plan dan risk register. Tekniknya strategi untuk risiko negatif ancaman, strategi untuk risiko positif kesempatan, strategi untuk ancaman dan kesempatan, strategi respon kontingen. Outputnya dia risk register update, project management plan update, dan risk related contractual agreement. Selanjutnya pengendalian dan monitoring risiko. Inputnya dia risk management plan, risk register, approve change request, work performance information, dan performance report. Tekniknya dia risk assessment, risk audit, variance and trend analysis, technical performance measurement, reserve analysis, status meeting. Outputnya dia risk register, risk requested change, recommended corrective action, recommended preventive action, organizational process, asset update, project management plan update. Nah, risiko negatif dan risiko positif. Risiko negatif sendiri dia akan melibatkan pemahaman terhadap potensi masalah yang mungkin terjadi dalam proyek dan bagaimana risiko tersebut dapat menghambat proyek. Nah, sementara risiko positif, dia adalah risiko yang dihasilkan oleh sesuatu yang baik, kadang disebut peluang dan kesempatan. Nah, strategi risiko negatif sendiri dia ada avoid, dia penghindaran risiko melibatkan perubahan rencana manajemen untuk menghilangkan ancaman oleh risiko merugikan. Dia mengisolasi tujuan proyek dari dampak risiko atau mengundurkan tujuan dalam bahaya. Selanjutnya dia ada transfer, dia memindahkan risiko penyataan pergantian menerima dampak negatif dari pemilik ke pihak ketiga. Selanjutnya ada mitigate, dia pengurangan peluang atau dampak peristiwa berisiko merugikan ke ambang atau batas yang diterima. Untuk strategi risiko positif sendiri dia ada pertama ada exploit, yang itu strategi untuk memastikan bahwa kesempatan risiko positif dapat terrealisasi. Contohnya itu menugaskan SDM yang lebih berbakat untuk mengurangi masa waktu penyelesaian atau menyediakan mutu lebih baik dari yang direncanakan. Selanjutnya ada share alokasi, dia kepemilikan terhadap pihak ketiga yang memiliki kemampuan terbaik menangkap peluang manfaat proyek. Contohnya itu special purpose company joint venture. Ketiga ada enchance, dia memodifikasi ukuran. Nah, kesempatannya dengan meningkatkan peluang atau dampak positif dengan mengidentifikasi dan memaksimalkan pengendalian kunci dari risiko berdampak positif. Nah, tahapan dari manajemen risiko sendiri dia ada output dokumentasi perencana pengelolaan risiko, berisi prosedur untuk mengelola risiko sepanjang proyek. Nah, ini isi dari dokumen risiko, metodologi, daftar jabatan, kategori, dampak, probabilitas, dan dokumentasi risiko. Selanjutnya rencana kontingensi, yaitu aksi yang dilakukan oleh tim proyek apabila sebuah risiko benar-benar terjadi. Nah, fallback plan rencananya dikembangkan untuk risiko yang berdampak sangat tinggi pada keberhasilan proyek. Kategori risiko sendiri itu ada risiko pasar, risiko finansial, risiko teknologi, risiko manusia, risiko dan risiko proses. Nah, risk breakdown struktur itu gambaran tingkat risiko dari sebuah proyek. Dia digunakan untuk mengidentifikasi dan mengategorikan risiko. Di sini ada contoh dari risk breakdown struktur. Nah, di sini ada potensi risiko negatif dikaitkan dengan knowledge area. Berdasarkan integration, scope, time, cost, quality, human resource, communication, risk, dan enforcement. Nah, identifikasi risiko, proses memahami potensi kejadian yang dapat menghambat atau membantu sebuah proyek. Nah, alat bantu dan metode untuk identifikasi risiko sendiri ada brainstorming, Delphi, interview, dan analisis SWOT.
Nah, apa sih brainstorming itu? Dia membentuk grup yang membahas berbagai ide atau solusi secara spontan untuk menyelesaikan pemahaman tertentu. Teknik Delphi sendiri dia digunakan untuk mencapai kesepakatan dari sekumpulan ahli di bidang tertentu yang melakukan prediksi terhadap masa depan. Interview dia sebuah cara untuk menemukan fakta dengan cara mengumpulkan informasi melalui tahap tatap muka, telepon, email, atau instant messaging. SWOT, nah analisa strength, weakness, opportunity, dan threats yang akan membantu mengidentifikasi risiko positif dan negatif yang dapat terjadi di sebuah proyek. Risk Register, dokumen yang berisi hasil dari manajemen risiko yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Nah, risk event ini adalah kejadian yang tidak pasti yang dapat menghambat atau memajukan proyek. Di sini ada contoh dari risk register. Selanjutnya matrik probabilitas, yaitu dia berisi gambaran probabilitas kejadian sebuah risiko yang dipasangkan dengan dampak dari risiko tersebut. Nah, di sini ada contoh dari matrik probabilitas. Analisa kuantitatif risiko, yaitu metode yang digunakan analisa. Metode yang digunakan sendiri itu ada analisa decision tree, simulasi, dan analisa sensitivitas. Nah, di sini ada decision tree dan expected monetary value (EMV). Nah, decision tree itu apa? Decision tree itu adalah diagram yang membantu analisis dalam memilih sebuah situasi yang hasilnya belum pasti. Nah, menghitung EMV, tahapan dari menghitung EMV sendiri ada pertama memasukkan nilai probabilitas terjadinya sebuah risiko, kedua dia memasukkan nilai finansial dari dampak risiko. Nah, selanjutnya kalikan nomor 1 dengan nomor 2. Jadi, untuk risiko positif, nilai EMV-nya ada positif. Untuk negatif, nilai EMV-nya itu ada negatif. Nah, contoh di sini ada contoh kasus dari EMV. Nah, sebuah perusahaan dia melakukan analisa kuantitatif risiko proyek mengembangkan sistem peman yang akan mereka laksanakan. Proyek tersebut mempunyai dua kondisi kemungkinan. Nah, kondisi kemungkinan pertamanya itu proyek akan berhasil jika mencapai tujuannya, dan kondisi kemungkinan kedua itu proyek akan gagal. Kemungkinan proyek akan berhasil dia itu 70% dan kemungkinan proyek gagalnya jadi otomatis 30%. Nah, jika proyeknya berhasil, perusahaan akan dapat laba $20 dan jika proyek gagal, perusahaan akan rugi $8.000. Hitunglah estimasi nilai keuangan dari pengembangan informasi tersebut. Nah, di sini jawabannya diketahui. Tipe proyeknya itu dia pengembangan sistem informasi, kondisi kemungkinannya kan dia berhasil 70%, jadi dan labanya dia $20.000. Sementara gagalnya itu 30%, ruginya $8.000. Pertanyaannya itu estimasi monetary value-nya. Nah, untuk mengerjakan soalnya itu, kita ingat bahwa EMV itu dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian, memungkinkan P dan I dari semua kondisi itu kemungkinan dari proyek. Jadi, langkah pertamanya itu akan dituliskan dalam bentuk tabel. Selanjutnya disusun dalam bentuk hitung dalam P kali I atau perkalian probability dan impact. Nah, selanjutnya jumlahkan hasil P kali I untuk kedua kondisi kemungkinan, kita dapatkan besar EMV dari proyek tersebut. Di sini EMV itu sama dengan probability dikali impact. Nah, dari hasil perhitungan kita dapatkan estimasi monetary value-nya sebesar $11.000. Selanjutnya strategi respon terhadap risiko negatif. Nah, dia risk avoidance, yaitu dia menganalisis kemungkinan terjadinya risiko. Nah, risk reduction dia akan menerima risiko dengan syarat terjadinya risiko tersebut lebih rendah dari tingkat toleransi risiko proyek.
Nah, strategi respon terhadap risiko negatif sendiri, dia risk transfer juga mengalihkan tanggung jawab kepada pihak luar proyek, misalnya dengan menggunakan asuransi. Selanjutnya, risk mitigations, yaitu usaha untuk mengurangi probabilitas atau konsekuensi bahaya yang diakibatkan oleh risiko. Nah, selanjutnya strategi respon terhadap risiko positif. Pertama, dia akan eksploitasi risiko, memastikan semua hal telah dipersiapkan agar probabilitasnya terjadi menjadi risikonya positif dapat meningkat. Selanjutnya dia bagi risikonya. Dia kolaborasi dengan departemen atau pihak lain untuk mengeksploitasi risiko positif. Selanjutnya dia akan meningkatkan risiko usaha yang dilakukan itu agar sebuah risiko positif dapat terjadi. Nah, selanjutnya dia menerima risikonya. Nah, risiko positif yang sudah terjadi. Nah, selanjutnya risiko residual. Risiko residual terjadi setelah memperhitungkan kondisi yang sudah dijalankan dalam rangka pengurangan dampak dari risiko utama. Risiko kejadian perampokan aset barang dalam gudang. Risiko ini masih sering terjadi dengan tingkat yang lebih kecil walaupun sudah dipasang alarm atau CCTV dalam gedung. Risiko yang tetap ada setelah semua strategi respon diimplementasikan. Baik, itu dia untuk materi terakhir dari video kali ini tentang manajemen risiko proyek. Sekian, itu dia review 3 materi saya sebagai tugas dari ujian akhir semester untuk mata kuliah manajemen proyek teknologi informasi. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.